Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Nah, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Dalam pertemuan keempat ini masih bersama dengan Ibu, dan Ibu akan melanjutkan pada bab yang sama, yaitu bab 2 tentang fungsi kuadrat. Nah, tetapi pada pertemuan kali ini topiknya akan berbeda, yaitu tentang menentukan fungsi kuadrat. Jadi silahkan adik-adik simak videonya hingga selesai. Jika ada yang masih belum dipahami bisa ditanyakan di WhatsApp group. Selamat menonton. Nah, pada pertemuan keempat ini Ibu akan melanjutkan masih sama materinya, yaitu bab 2 tentang fungsi kuadrat, tetapi topiknya berbeda. Nah, pada pertemuan ini topiknya yaitu tentang menentukan fungsi kuadrat. Nah, jadi untuk menentukan fungsi kuadrat diperlukan beberapa informasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Yang kedua, titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu X. Yang ketiga, titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu Y. Dan yang keempat yaitu titik puncak dan sumbu simetri. Nah, langkah pertama untuk mendapatkannya adalah memisahkan fungsi kuadrat tersebut dengan f(x) sama dengan ax plus bx plus c. Berikut ini langkah-langkah selanjutnya berdasarkan informasi-informasi di atas. Yang pertama, jika diketahui beberapa titik koordinat yang lain, maka fungsi kuadrat tersebut melalui koordinat p, q dan diperoleh fp sama dengan q. Yang kedua, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu Y, di sumbu X, maka fungsi kuadrat memotong sumbu X di P,0 dan Q,0. Maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi fx sama dengan A dikali X dikurangi P dikali X dikurangi Q. Yang ketiga, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu Y, jika fungsi kuadrat memotong sumbu, maksud Ibu Y di 0,R, maka diperoleh F0 sama dengan R. Dengan mensubstitusikan nilai 0 pada Fx sama dengan A dikali 0 pangkat 2 ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan C. Jadi X-nya diganti dengan 0. Nah, sehingga diperoleh C sama dengan R. Nah, yang terakhir yaitu jika diketahui titik puncak dan sumbu simetri, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki titik puncak di S, T. Dan diperoleh sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah garis X sama dengan S. Nah, selanjutnya jika diketahui fungsi kuadrat tersebut melalui E, D, maka dengan menggunakan sifat simetri diperoleh titik koordinat yang lain hasil pencerminan koordinat E, D terhadap garis X sama dengan S. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, agar lebih memahami materinya, langsung ke contoh ya. Nah, di sini ada contoh 1 yang menentukan fungsi kuadrat 1. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1, min 1, 0,4 dan 1,5. Nah, di sini ada gambar grafiknya yang melalui titik koordinat yang sudah ditentukan. Jadi ini titiknya negatif 1, negatif 1. Nah, yang sini titiknya 0,4 dan yang sini titiknya 1,5. Nah, cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, memisalkan fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax plus bx plus c. Yang kedua, karena melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4 dan 1,5, maka diperoleh f-1 sama dengan 1. Jadi f-1 nya ini x-nya dimasukkan ke fx-nya ini diganti dengan min 1 dan y-nya juga diletakkan di hasilnya. Begitu juga dengan yang titik 0,4. Jadi 0-nya itu x-nya, jadi f0 sama dengan 4. Jadi x sama dengan y. Begitu. Lalu yang 1,5 juga. Jadi di sini f1 sama dengan 5 karena x-nya 1 dan y-nya 5. Nah, lalu yang pertama disubstitusikan. Di sini ada f0 sama dengan negatif
F0 sama dengan 4 yang pertama. Nah, di sini jadi nolnya dimasukkan ke X-nya, disubstitusikan dan plus C. Jadi C sama dengan 4. Nah, di sini kan diperoleh C sama dengan 4. Nah, maka langsung dimasukkan lagi ke fungsi X. Jadi Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus 4. Nah, kenapa 4? Karena di situ sudah ditemukan C-nya sama dengan 4. Nah, lanjut yang F-1 sama dengan 1. Yang ini F-1 sama dengan -1. Di sini juga sama, X-nya diganti -1. Nah, karena C-nya sudah ketemu, jadi C-nya langsung diganti dengan 4. Nah, di sini A dikali -1 pangkat 2 ditambah B dikali -1 ditambah 4 sama dengan -1. Nah, hasilnya yaitu A dikali -1 pangkat 2 yaitu 1, jadi tetap nilainya A. B dikali -1 sama dengan -B dan ditambah 4 sama dengan -1. Maka diperoleh persamaan yaitu A min B sama dengan -1, -4 karena 4-nya pindah ruas ya, jadinya sama dengan -5. Nah, maka A min B sama dengan -5. Nah, ini merupakan persamaan ke 1. Lalu yang F1 sama dengan 5, maka sama caranya yaitu satunya dimasukkan ke dalam X-nya dan di sini 5-nya sebagai hasil. Nah, diperoleh yaitu persamaannya A plus B sama dengan 5 dikurangi 4 sama dengan 1 karena 4-nya di sini pindah ruas ya. Jadi di sini positif, maka kalau pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Nah, sama dengan 1. Nah, persamaan kedua diperoleh A plus B sama dengan 1. Nah, selanjutnya dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 2 diperoleh. Nah, di sini sudah nggak asing ya dengan substitusi seperti ini. Jadi yang pertama ini A min B sama dengan -5, yang kedua A plus B sama dengan 1. Maka ketemu A-nya sama dengan -2. Seperti itu. Kemudian sudah diketahui sekarang mencari B. Nah, kemudian B sama dengan 1 dikurangi A sama dengan 1 dikurangi -2 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena negatif ketemu negatif hasilnya positif ya. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, setelah diperoleh nilai A sama dengan -2, B sama dengan 3 dan C sama dengan 4, lalu dimasukkan ke fungsi umumnya fungsi kuadrat yaitu Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus C. Maka di sini A-nya yaitu -2, B-nya yaitu 3 dan C-nya 4. Jadi fungsi kuadratnya yaitu Fx sama dengan -2 X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4. Nah, seperti itu. Lalu lanjut contoh yang kedua. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu X pada titik koordinat -2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Agar lebih mudah memahami, silahkan adik-adik gambar terlebih dahulu titik-titik koordinat yang sudah diketahui. Nah, seperti di sini, yang di sini titik koordinatnya yang -2,0, yang di sini 0,3 dan di sini yang memotong sumbu X yaitu 3,0. Cara penyelesaiannya yang pertama, misalkan fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus C. Jadi misalkan di fungsi umumnya fungsi kuadrat. Nah, yang kedua, karena memotong di sumbu X. Nah, di sini kan memotong di sumbu X pada koordinat -2,0 dan 3,0, fungsi kuadratnya dapat diubah menjadi Fx sama dengan ini, memakai rumus yang kedua tadi. Ada kan di sini Fx sama dengan A dikali X min P dikali X min Q. Jadi dimisalkan yang di sini kan berarti P, 0 dan yang sini Q, 0. Nah, gitu. Jadi dapat diperoleh yaitu Fx sama dengan A dikali X plus 2. Kenapa plus? Karena di sini min dan ketemu min di sini. Jadi min ketemu min yaitu positif. 2
dikali X min 3 gitu ya. Nah, langkah ketiga, karena memotong sumbu Y pada koordinat 0,3, di sini memotong sumbu Y di koordinat 0,3, maka diperoleh F0 sama dengan 3. Nah, F0-nya ini sebagai di sini kan X, Y, di sini X-nya kan 0, Y-nya 3. Jadi hasilnya yaitu 3 F0 ini. F0 sama dengan, tetapi sama dimasukkan ke persamaan yang tadi ini ya, yang Fx sama dengan A kali X plus 2 dikali X min 3. Jadi ketemu yaitu, nah di sini dikalikan terlebih dahulu. A dikali 0 plus 2 yaitu 2, dikali 0 kali kurangi 3 yaitu min 3. Jadi A dikali min 6 sama dengan min 6A. Sehingga diperoleh min 6A sama dengan 3, A sama dengan 3 per min 6, A sama dengan min 1 per 2. Sudah ketemu A-nya, maka diperoleh fungsi kuadrat sama. Nah, di sini A-nya dimasukkan. Kan sudah ketemu negatif 1 per 2 ini. Terus ininya tetap ya, X plus 2 dikali X min 3-nya ini tetap. Maka hasilnya yaitu min setengah X plus 2 dikali X min 3. Nah, X plus 2 dikali X min 3-nya ini dikalikan dulu, difaktorkan, sehingga diperoleh X pangkat 2 min X min 6. Nah, setelah itu dikalikan dengan setengah min setengahnya, yang hasilnya min setengah X pangkat 2 plus setengah X plus 3. Dapat dipahami sampai itu contoh 2. Selanjutnya ada contoh 3. Nah, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada koordinat min 1 per 3 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Nah, di sini diketahui memiliki titik puncak pada koordinat negatif 1,3. Jadi di sini ya letaknya ya. Nah, agar lebih mudah dipahami, maka silahkan adik-adik gambar terlebih dahulu titik-titik koordinat yang sudah diketahui. Selanjutnya serta memotong sumbu Y. Nah, di sini kan sumbu Y. Jadi memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Jadi di sini ya letaknya ya. Selanjutnya penyelesaiannya yaitu memisalkan fungsi kuadrat ke bentuk umumnya, yaitu Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus C. Lalu diperoleh sumbu simetri X sama dengan min 1. Nah, di sini kan sumbu simetrinya ini X-nya kan sama dengan negatif 1 ya. Setelah itu, berdasarkan sifat simetri, jika titik 0,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1, diperoleh titik koordinat min 2,1. Nah, fungsi kuadrat melalui 3 titik koordinat yakni 0,1, negatif 1,3, serta min 2,1. Nah, min 2,1-nya dapat dari mana? Dapatkan berdasarkan sifat simetri. Setelah itu, karena melalui titik koordinat 0,1, min 1,3, dan min 2,1 diperoleh F0 sama dengan 1, F min 1 sama dengan 3 di sini, dan F min 2 sama dengan 1. Ini ya. Jadi, disubstitusikan seperti contoh yang satu tadi. Yang pertama, F0 sama dengan 1 di sini, jadi X-nya diganti 0 semua sehingga diperoleh C-nya sama dengan 1. Maka dimasukkan lagi ke fungsi umumnya yaitu Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus 1. Selanjutnya yang fungsi F min 1 sama dengan 3. Nah, di sini jadi dimasukkan X-nya diganti dengan min 1. Jadi A dikali min 1 pangkat 2 ditambah B dikali min 1 ditambah 1 sama dengan 3. Diperoleh persamaan yaitu A min B sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ini persamaan yang pertama ya. Nah, lalu yang ketiga, fungsi ketiga itu F min 2 sama dengan 1. Jadi dimasukkan lagi X-nya diganti dengan min 2 yaitu A dikali min 2 pangkat 2 ditambah B dikali min 2 ditambah 1, diperoleh persamaan yaitu 2A min B sama dengan 0. Nah, dengan mengurangi persamaan 1 dan 2 diperoleh di sini yang pertama kan A min B sama dengan 2 dan yang kedua 2A min B sama dengan 0. Maka diperoleh A-nya sama dengan
min 2. Setelah A-nya ketemu, maka mencari yang B. Nih, kemudian B sama dengan 2A sama dengan 2 dikali min 2. A-nya kan min 2 sama dengan min 4. Maka nilai B-nya yaitu negatif 4. Nah, karena diperoleh nilai A-nya sama dengan negatif 2, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan 1, maka fungsi kuadratnya adalah dimasukkan ke fungsi umumnya fungsi kuadrat yang awalnya AX pangkat 2 plus BX plus C. Jadi hasilnya yaitu Fx sama dengan negatif 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. Sudah paham ya? Lalu contoh keempat, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki sumbu simetri X sama dengan min 1/2 yang memotong sumbu X pada titik koordinat 2,0 dan memotong sumbu Y pada koordinat 0,2. Di gambarnya sudah ada penyelesaiannya, yaitu misalkan fungsi kuadrat adalah AX pangkat 2 plus BX plus C. Nah, jadi penyelesaian langkah pertama ini sama semua ya, di semua soal. Langkah pertamanya yaitu memisahkan fungsi kuadratnya ke dalam bentuk umum. Nah, di sini bentuk umumnya fungsi kuadrat yaitu AX pangkat 2 plus BX plus C. Angka kedua yaitu berdasarkan sifat simetri, jika titik 2,0 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min setengah, diperoleh titik koordinat min 3,0. Ini berdasarkan sifat simetri. Lalu karena memotong sumbu X pada koordinat 2,0 dan min 3,0, fungsi kuadratnya dapat diubah menjadi yang memakai rumus yang pertama, yaitu Fx sama dengan A X ini kan P,0 dan Q,0. Di sini nih 2,0 ini sama dengan P,0, jadi P-nya sama dengan 2. Di sini min 3,0 yaitu sama dengan Q,0, jadi Q-nya sama dengan 3. Seperti itu. Jadi yang di sini A dikali X plus 3. Kenapa plus? Karena 3-nya ini min ya. Jadi min ketemu min yaitu positif dan X min 2. Karena memotong sumbu Y pada koordinat 2,0 diperoleh F0 sama dengan 2. Jadi dimasukkan F0-nya ke dalam bentuk yang awal tadi. X-nya diganti dengan 0 yang hasilnya yaitu negatif 6A. Sehingga diperoleh negatif 6A sama dengan 2. Dan A sama dengan negatif 1/3. Jadi diperoleh fungsi kuadrat Fx sama dengan negatif 1/3-nya dimasukkan ya. Fungsi kuadratnya kan memakai rumus yang A dikali X min P dikali X min Q gitu. Jadi di sini A-nya yaitu negatif 1/3 dikali X plus 3 dikali X min 2. Jadi X plus 3 dikali X min 2-nya dikalikan terlebih dahulu, sehingga hasilnya yaitu X pangkat 2 plus X min 6. Lalu baru dikalikan dengan yang negatif 1/3. Jadi hasilnya yaitu negatif 1/3 X pangkat 2 dikurangi 1/3 X ditambah 2. Ini hasil akhirnya ya. Nah, sampai sini apakah sudah bisa dipahami semua atau masih ada yang ditanyakan? Jika masih ada yang ditanyakan, silakan bertanya di WhatsApp grup. Dan jika sudah memahami, silahkan dicatat materi hari ini dan silahkan mengerjakan soal latihan. Nah, pada pertemuan ini kesimpulannya yaitu berdasarkan informasi-informasi bahwa menentukan fungsi kuadrat yaitu ada 4. Nah, yang pertama, jika diketahui beberapa titik koordinat yang lain. Yang kedua, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu X. Yang ketiga, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu Y. Dan yang terakhir yaitu jika diketahui titik puncak dan sumbu simetri. Nah, berikut yaitu latihan soal yang harus kalian kerjakan, lalu kumpulkan karena ini merupakan nilai tugas yang kedua. Jadi jika ada yang masih belum mengumpulkan, maka kalau bisa dikumpulkan hari ini agar nilainya tidak kosong. Sekian pemaparan dari Ibu. Terima kasih telah menonton. Bagaimana adik-adik, sudah dilihat sampai hingga selesai? Nah, apa sudah bisa dimengerti semua atau masih ada yang perlu ditanyakan?
Nah, jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di WhatsApp group. Sekian pemaparan video dari Ibu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.